Pengungsi di posko lapangan berdikar di Nagekeo sangat membutuhkan alas tidur untuk balita dan juga lansia. Selama ini mereka hanya tidur beralaskan tikar dan terpal yang tipis di tenda pengungsian. Ratusan pengungsi masih bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Para pengungsi kini sangat membutuhkan bantuan. Salah satunya yang mendesak adalah alas tidur yang memadai. Kelompok rentan khususnya bayi, balita, dan warga lanjut usia saat ini hanya tidur di atas permukaan dingin beralaskan tikar dan terpal. Kondisi ini mulai berdampak pada kesehatan para pengungsi akibat angin malam yang kencang dan suhu udara dingin yang bisa meningkatkan resiko penyakit saluran pernafasan, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum, Pak. Belum dapat ya? Iya, kopi gula saja tidak ada. Terus kalau malam tidur gimana? Alaskan tikar atau gimana? Alaskan tikar seperti ini saja, Pak. Pengungsi berharap bantuan fisik berupa alas tidur dan selimut dapat segera disalurkan untuk mereka demi mencegah makin memburuknya kondisi kesehatan para pengungsi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Basnas RI menyalurkan ratusan paket logistik keluarga bagi penyintas gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat. Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan 500 paket logistik keluarga bagi penyintas gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penyerahan bantuan dilakukan di Posko Goloconggo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Senin lalu. Paket logistik keluarga berisi kebutuhan pangan seperti beras, minyak, gula, biskuit, dan mie instan. Bantuan diserahkan pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan Idi Muzayyad. Penyaluran turut disaksikan Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwanda Sopang, dan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Untuk layanan darurat, kita sudah menyiapkan titik dapur umum. Ada 13 titik, Pak, dapur umum. Kemudian paket sembako juga nanti kita siapkan ini untuk tahap pertama ini 1.000 paket. Kemudian juga layanan kesehatan. Basnas menargetkan penyaluran hingga 1.000 paket sembako bagi penyintas gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke informasi dari Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Memasuki hari ke-11 penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo, tercatat 9.644 rumah warga mengalami kerusakan. Pasca gempa, warga berharap pemerintah membangun benteng untuk mencegah air pasang yang kian merusak rumah mereka. Berdasarkan data BNPB Kabupaten Nagekeo per Minggu 23 Agustus 2026, dari total 9.644 rumah yang rusak, sebanyak 3.218 rumah yang mengalami rusak berat, 1.598 rusak sedang, dan 4.828 lainnya rusak ringan. Besarnya dampak kerusakan tersebut membuat proses penanganan dan pemulihan terus dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memulihkan fasilitas yang terdampak bencana. Ada dari pemerintah atau gimana caranya dibuat juga benteng macam di Desa Nangdero supaya jaga-jaga untuk kedepannya lagi. Begitu harapan kami di sini, buat benteng di tepi pantai. Hanya kita memang ada masalah di 2 hari pertama, karena setelah gempa itu khusus untuk Nagekeo, kalau kabupaten yang lain sepertinya tidak, yaitu telekomunikasi dan listrik itu lumpuh total. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur. Tercatat 54 fasilitas pemerintahan, 125 fasilitas pendidikan, 52 fasilitas kesehatan, 49 rumah ibadah, serta masing-masing 7 fasilitas air bersih dan akses jalan turut terdampak. Selanjutnya, pemerintah bersama pihak terkait masih melakukan pendataan, penanganan dampak bencana, dan pemulihan di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Nagekeo.
Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat 7.029 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 141 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggerebek sarang narkoba di pemukiman padat penduduk di kawasan Mangkubumi, Medan. Dalam penggerebekan, polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara. Bahkan sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 9 pelaku yang merupakan penjual narkoba. Polisi juga mengamankan 7 paket sabu siap edar, puluhan alat isap, serta sejumlah uang. Dalam mengindarkan narkoba, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkalai di pinggir sungai. Berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. 9 pelaku ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi pun kini sedang mengejar pemasok narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.